si A ini datanglah ke rumah nenek saya, minta tolong ditemenin sama adiknya ibu untuk cari suaminya gitu, minta ditemenin. Bilangnya sih, Neng, tolong anterin teteh yuk gitu, mau cari si AA katanya gitu. Akhirnya dia ditemenin lah sama adik ibu kan, nyari suaminya. Pas akhirnya ketemu itu, si A ini ngelihat di depan matanya dia itu suaminya lagi selingkuh sama perempuan lain. Itu setiap hari itu selama setahun, sehabis dia meninggal itu ada aja warga yang bilang kalau melihat sosok si A ini. Jadi bukan 1-2 orang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Raffi. Sebelumnya gue ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah mendukung channel Dering Malam sampai sekarang. Semoga teman-teman semua yang mendukung kita selalu dilindungi oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan hajatnya, dan dikabulkan cita-citanya. Nah, gak usah berlama-lama lagi nih. Kita udah kedatangan narasumber yang akan bercerita tentang pengalamannya di kampung halamannya. Di mana di kampung halamannya ada tetangganya yang meninggal. Kemudian semenjak itu katanya arwahnya bergentayangan di kampung sekitar. Bagaimana lengkapnya? Mungkin kita langsung aja kenalan sama narasumbernya. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Oke, boleh kenalan dulu, Kak? Iya, nama saya Dila. Saya dari Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Kegiatannya apa nih, Kak, sehari-hari? Sehari-hari sih saya lagi di rumah aja. Di rumah aja ya, ibu rumah tangga ya? Iya. Oke. Tadi lumayan ya kesini ya, macet ya? Lumayan macet. Oke, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol, Kak, kalau Kakak mengalami gangguan ya di kampung halaman dari almarhum orang yang ya. Mungkin bisa diceritain kisi-kisinya, Kak. Jadi ceritanya itu pertama awalnya itu saya ngelihat si sosok perempuan ini di tahun 2017. Saya ngelihat sosok dia itu waktu saya lagi main ke tempat bibi saya di daerah Jawa Barat. Itu keluarga kan lagi di dalam rumah tuh, Bang. Jadi saya keluar niatnya sih mau cari udara segar gitu kan. Terus saya lihat-lihat ke pemandangan sekitar, itu tiba-tiba saya kira itu orang gitu kan. Saya kira orang. Terus lama-lama kok makin lama makin deket ke arah saya gitu. Dan ternyata itu sosok perempuan dengan rambut panjang, baju putih, itu banyak lumuran darah gitu. Kita dulu nih ceritanya, Kak ya. Nah, buat teman-teman yang pengen cerita juga seperti Kak Dila di sini, teman-teman bisa langsung aja hubungi kita di Instagram @deringmalam_ atau bisa juga kirim lewat email. Nanti emailnya gue taruh di kolom deskripsi. Jadi ceritanya itu si perempuan ini sebut aja namanya si A ya, Bang. Si A ini awal mulanya itu dia kan perempuan yang tinggal di perdesaan gitu. Itu di suatu hari itu dia sedang lagi ada masalah sama suaminya, cekcok lah gitu. Nah terus si A ini akhirnya nyari-nyari suaminya karena kan mana kok nggak pulang-pulang gitu. Akhirnya si A ini datanglah ke rumah nenek saya, minta tolong ditemenin sama adiknya ibu untuk cari suaminya gitu, minta ditemenin. Bilangnya sih, Neng, tolong anterin
teteh yuk gitu, mau cari si AA katanya gitu. Akhirnya dia ditemenin lah sama adiknya ibu kan, nyari suaminya. Pas akhirnya ketemu itu, si A ini ngelihat di depan matanya dia itu suaminya lagi selingkuh sama perempuan lain. Pergok lah ya. Ya. Terus karena si A ini sebenarnya kondisinya lagi hamil bang. Lagi hamil 6 bulan. Udah gede lah lumayan ya. Hamil gede. Terus akhirnya ya mungkin karena dia stres, dia depresi juga. Terus dia namanya orang hamil kan pasti kan hormon juga mempengaruhi ya. Betul. Terus akhirnya dia ngambil jalur pintas lah, meluapkan kekesalannya sama suaminya. Akhirnya dia minum lagi. Akhirnya dia itu nggak selamat sama anaknya ini. Dia bunuh diri. Akhirnya dia meninggal, dibawa ke rumah sakit, dan darah yang bercucuran di bajunya itu saat dia dicuci di jurang tempat dimana saya pertama kali itu lihat dia. Lihat si sosok ini. Ini tahun berapa deh Kak, sorry? Kalau kejadian si A-nya ini bunuh dirinya itu sebenarnya udah lama, Bang. Udah lama banget, dan itu waktu saya itu masih kecil. Nah, di tahun 2017 itu awalnya saya nggak tahu menahu ada kejadian itu, terus si A itu siapa gitu. Karena kebetulan saya yang lagi main ke rumah bibi itu, posisinya keluarga lagi di dalam, saya mau cari udara segar keluar. Saya pikir kayak ada ngeliat orang gitu kan di depan. Nah, makin lama kok makin ngedeket ke arah saya gitu kan. Makin lama makin ngedeket, makin jelas gitu. Sosoknya itu perempuan dengan lumuran darah dan rambut panjang. Itu raut mukanya tuh kayak sedih banget gitu. Maksudnya kayak orang yang kesakitan, kayak orang yang sedih lah pokoknya. Kayak minta tolong karena dia mengulurkan tangannya. Nah, awalnya itu jarak dia ke saya itu jauh, lumayan jauh. Makin lama makin dekat, itu tangan aja udah mau hampir kena ke tangan saya karena dia ngulurin tangan gitu. Mungkin kayak dia mau minta tolong atau apalah gitu kan. Cuman karena saya nggak ada keberanian ya untuk ya ikutin apa ininya dia, saya tinggal pergi gitu. Terus akhirnya saya tanya sama bibi saya ngelihat perempuan di situ. Saya bilang, saya sebutin ciri-cirinya, dan di situ barulah bibi saya cerita kalau dulu itu pernah ada yang bunuh diri dan darahnya itu dicucinya di situ. Gitu. Berarti sinkron ya orang itu. Nah, itu di malam awal malamnya pertamanya dia meninggal, itu malam tahlilan ya. Malam hari pertama itu, jadi warga yang bantuin dia untuk nyiapin acara tahlilannya itu juga diganggu, Bang. Waduh. Iya. Semuanya kenal lagi gitu. Jadi diganggu juga sama si sosok si A ini. Jadi makanannya itu tiba-tiba hilang yang udah disiapin. Nah, makanannya tiba-tiba hilang. Di rumah dia berarti kan itu ya? Iya. Itu makanannya tiba-tiba hilang, dan si ibu-ibu ini, warga ini bilang, "Neng, ibu tahu Neng yang iniin, katanya yang umpetin, tolong jangan diumpetin, kembaliin, ini kan untuk acara tahlilannya Neng, untuk ngedoain Neng," gitu. Akhirnya nggak lama itu balik lagi makanannya itu, ada lagi. Ada di tempat itu lagi? Iya. Nah, terus di hari berikutnya, di hari kedua itu, warga sekitar itu ada yang itu namanya pemuda lah ya. Kalau pemuda kan suka nongkrong gitu kan. Itu lagi mau pulang tuh dia, habis nongkrong lah, habis dari tempat temennya, kira-kira itu jam 11:30 malam. Nah, dia melintas nih depan rumah si A. Nah, melintas depan rumah si A, itu dia melihat si A lagi di depan rumahnya sambil gendong anak.
sambil gendong anaknya di depan rumah. Dan itu akhirnya ya rasa takut, rasa shock itu ditampakin gitu depan mata. Akhirnya ya warga sekitar langsung lah dia akhirnya lari dan cerita akhirnya tuh kemana-mana. Melebar lah ya, satu kampung. Itu berarti bukan cuma satu yang didatengin sama si sosok A ini kan. Hari berikutnya pun begitu Bang. Jadi ini tuh posisinya tukang jualan juga lewat situ, tiba-tiba itu tuh gerobaknya tuh berhenti gitu, kayak apa ya, kayak berhenti aja gitu depan rumahnya dia, dan ngelihat ada sosok dia pula gitu di rumahnya. Iya, itu setiap hari itu selama setahun sehabis dia meninggal itu ada aja warga yang bilang kalau melihat sosok si A ini. Jadi bukan 1-2 orang gitu. Oh berarti yang kakak bilang tadi itu dia kan berdarah setelah minum racun itu. Iya. Berarti racun yang keluar dari mulutnya gitu. Darah yang keluar dari mulutnya gitu ya. Dia itu posisinya yang saya lihat itu dari mulut dan ke leher, itu yang paling banyak itu di bagian bajunya darahnya itu. Jadi baju putihnya itu udah penuh aja sama darah gitu. Hamil lagi ya? Iya. Nah, mungkin bisa jadi sih itu karena kan dia meninggalnya itu karena dia minum racun kan. Dan itu kenapa sampai di perutnya mungkin karena bayinya pun sampai nggak ada. Iya. Oke. Itu tuh sampai ya tukang jualan gitu ya Bang, yang diiniin. Terus ada juga yang warga juga lewat bawa motor, tiba-tiba motornya berhenti depan rumahnya si A ini. Nah udah gitu pas kalau yang motor ini di hari berikutnya itu tiba-tiba itu si sosok A-nya ini cuman nggak kayak yang lain-lain, cuman ngadep belakangnya aja gitu nutupin. Nah tapi ini dia kayak noleh, cuman nggak full gitu Bang, cuman kayak gini aja gitu, cuman dia kayak ngasih tahu kalau dia tuh ada gitu, dia di sini gitu. Itu dari situ makanya saya juga gimana ya, sebenarnya bukan cuman saya pikir kan karena emang udah kejadiannya udah lama gitu ya Bang, mungkin udah nggak ada kali gitu, tapi ternyata tiba-tiba itu dia ngasih nunjukin lagi ke saya gitu, dan saya yang belum pernah tahu dia jadi tahu juga. Iya. Gitu. Itu kayaknya kayak dia masih belum ini, mungkin karena dia meninggal di bunuh diri ya. Jadi kayak masih ya terperangkap lah gitu. Iya. Tapi waktu kakak ngeliat dia itu lagi gendong juga enggak? Apa dia sendiri aja? Kalau waktu pas yang dilihat sama warga itu lebih seringnya dia bawa anaknya kan. Tapi kalau pas dia nunjukin ke saya itu nggak bawa anak, tapi ya wujud yang serem. Jadi kayak yang semuanya penuh darah, kayak yang mukanya penuh kesedihan, penuh rasa sakit gitu. Iya. Jadi kayak tersiksa gitu Bang. Tapi sampai saat dia meninggal suaminya nggak kelihatannya? Itu udah nggak tahu lagi. Ya? Karena semenjak dia meninggal yang itu. Karena kan jadi mungkin suaminya juga apa dia ngerasa bersalah gitu kan, atau gimana ya udah nggak ada kabarnya aja. Iya, udah hilang gitu aja. Kacau. Nah dari situ akhirnya tuh banyak banget yang warga-warga tuh, bukan cuman siang ya Bang, kejadiannya itu besok harinya itu saya sama sepupu ya udah kayak biasa-biasa aja gitu kan. Nah terus malamnya itu, besok harinya itu ada sepupu saya lagi belajar, itu posisinya di rumahnya. Itu kedengeran jelas banget Bang, suara perempuan ya ketawa gitu, terbang di atas rumahnya. Di atas rumah dia? Di atas rumah sepupu saya. Tapi kalau dari rumah sepupu kakak itu ke rumah dia jauh? Nggak begitu jauh sih, lumayan, karena itu kan emang mungkin ya karena di situ juga jadi kayak udah nggak biasa, kayak biasa aja gitu. Jadi
kayak yang makhluk kayak gitu tuh udah banyak lah gitu. Dia terbang tuh. Iya, terbang di atas itu suaranya kedengeran jelas. Sampai yang sepupu saya itu lagi belajar juga jadi dia kaget juga, jadi nggak nerusin belajarnya. Iyalah pasti. Suaranya hihihi gitu. Iya, suaranya jelas banget nyaring gitu. Cuman emang benar-benar dia lewat itu karena kan posisinya rumahnya adik sepupu saya itu di jurang ya, di bawah gitu. Itu masih kebun-kebun dan rumah cuma satu, rumah adik sepupu saya. Nah, sedangkan rumah si A ini dia posisinya di atas, itu arah mau ke pemakaman. Jadi dekat ke pemakaman. Oh, dekat situ ada pemakaman umum gitu ya. Kenapa di situ mungkin serem gitu ya di daerah situ, karena mungkin pertama ada yang dipercaya sama orang-orang itu ada makam keramat. Iya, di pemakaman umum itu. Terus yang kedua itu karena ada deket banget sama mata air, dan yang ketiga ya banyak hal-hal yang seperti itu di situ, Bang. Iya, jadi ada juga sih kejadiannya itu warga situ juga, Bang. Itu dia ngambil kelapa aja, dia ngambil kelapa pun itu jatuh tiba-tiba ya, sebenarnya sih nggak kenapa-napa karena dia ngambil kelapa dan itu emang kelapa punya di kebun gitu, yang nggak ada yang punya. Itu aja warga itu langsung tiba-tiba meninggal, dan meninggalnya itu nggak ketahuan kenapanya. Meninggal? Cuma gara-gara ngambil kelapa? Iya, dan kata orang pintar sih katanya ininya apa, rohnya atau apanya gitu ya, ditahan sama makhluk seperti itu. Sukmanya gitu ya. Jadi kayak itu sampai udah dimakamin orangnya. Kayaknya udah nggak respon lagi ya. Iya, daerah situ tuh benar-benar udah ini banget. Dan si perempuan ini akhirnya si A ini balik ke si cerita si A ini, jadi semakin kesini tuh banyak banget yang ditampakin sama sosoknya dia gitu. Sampai ya yang keluarganya sendiri pun mungkin di rumahnya juga diganggu sama sosoknya dia. Cuma mungkin kan karena keluarga ya nggak mungkin ngomong kemana-mana ya, Bang. Iya, dia diam aja. Yang paling ini sih warga-warga suka ngelihat dia ada di depan rumah. Yang kalau warga lihat itu ya mukanya cuma pucat pasi dengan gendong anak gitu, rambutnya terurai panjang ke depan. Selama setahun itu tuh begitu? Ya, selama setahun itu ada aja terus gangguan dari sosok si A ini. Mungkin karena dia juga merasa karena masih sakit hati juga mungkin sama suaminya ya. Tapi setelah ditelusuri tahu nggak masalahnya apa sama suaminya gitu? Itu sih nggak ada yang pernah mau ini ya, nggak pernah ada yang mau cari tahu. Nah mungkin bisa jadi juga itu si sosok itu kenapa datengin lagi ke saya gitu, maksudnya apa mungkin ada yang mau dia sampein, apa mungkin ada yang mau disampaikan, cuman saya benar-benar nggak mau berurusan karena kan takutnya ya kalau saya ikutin malah bukannya ini malah bahaya juga buat sayanya gitu, takutnya begitu. Gitu. Itu dari semenjak dia nampakin ke saya itu, besok malamnya pun saya sampai nggak bisa tidur dan selalu di mimpinya itu ya didatengin terus, tapi lewat mimpi aja gitu. Setelah ngelihat dia. Jadi kayak apa ya, kayak waktu itu sih saya sampai mimpinya itu kayak apa ya, kayak tidur nggak tidur gitu, Bang. Kayak reprok gitu ya? Iya, kayak tidur nggak tidur, dan bangun-bangun itu kayak badan itu langsung kayak capek, lemes. Jadi mimpinya itu dia itu datengin ke saya, posisinya saya itu lagi di rumah sendiri, dan kaki saya tuh kayak ditarik-tarik gitu, dia kayak mau ngomong sesuatu, kayak mau nyampein apa gitu. Itu sampai benar-benar saya juga kayaknya mau kabur juga nggak bisa gitu. Itu sampai beberapa hari saya ada aja gitu gangguan dari dia. Makanya semenjak saya sekarang kan udah lama ya nggak pernah datang lagi ke kampung itu kan. Jadi ya
takut juga kalau sampai ditemuin bener-bener lagi gitu. Tapi ada yang sempat disampaikan sama dia nggak? Itu sih yang saya lihat gitu ya, maksudnya sekilas pas dia deket sama saya itu cuman dia tuh kayak mau minta cari tahu masalah tentang suaminya dan apa kayak ada yang belum selesai antara mereka gitu. Dia juga merasa kayak apa ya, beban sendiri juga, jadi kayak terkurung gitu. Iya. Kayak nggak bisa lepas antara dia, sebenarnya dia juga kayak kesakitan juga gitu Bang, kayak dia mau melanjutkan ke alam lain nggak bisa, tapi mau hidup lagi pun juga nggak bisa gitu. Kayak gitu. Umur berapa itu waktu dia? Itu kira-kira umur 30-an ada ya. Masih muda banget. Itu posisinya juga kan waktu itu emang kenapa dia minta tolongnya sama adiknya ibu, karena adiknya ibu itu yang ada di rumah cuma dia, yang lain kan merantau gitu. Dan yang saya tahu gitu ya dari adiknya ibu, karena dia juga temennya adiknya ibu saya gitu. Berarti dia mengambil keputusan untuk setelah mencari kemana-mana nggak ketemu gitu kayak? Mencari nggak ketemu, mencari suaminya, dan ketemu ya di depan matanya ternyata suaminya malah selingkuh gitu. Dia mungkin pas lagi selingkuh itu hati. Ya. Lagi hamil ngelihat pasangannya. Iya, makanya itu benar-benar kayak yang campur aduk banget ya, antara dia sakit hati, dia kecewa, kayak pengen ngelepasin, dia nggak bisa, jadi kayak bimbang juga mungkin dia ya. Dan suaminya terakhir maksudnya nggak ada di kampung itu ya? Nggak keluar ya? Nggak tanggung jawab banget lah itu maksudnya ya. Iya, makanya itu di situ apa ada kaitannya sama suaminya kah yang mau dia omongin gitu? Apa ya dia minta tolong apa gitu kan? Dan itu nggak sempat disampaikan ya? Belum, karena di situ saya benar-benar nggak mau ini kayak gimana ya, rasa takutnya tuh lebih gede gitu ya. Daripada rasa keponya gitu. Iya. Yang ngeri juga ya kalau misalnya diturutin malah takutnya ngikut-ngikut gitu, nagih-nagih. Iya, ngikut terus ke saya, takutnya kan pasti otomatis ada imbasnya juga gitu kan. Betul. Ada imbasnya juga ke saya, apa nanti takutnya saya jadi suka sakit gitu kan. Apa gangguan yang lain kan kita nggak tahu. Jadi ada lagi itu kalau misalnya awal banget gitu ya Bang. Kalau pertama kali saya ngelihat si sosok perempuan juga itu ada di waktu pas pertama kali saya masih sekolah Bang. Oke, ini pertama kali ngelihat ya? Pertama kali ngelihat makhluk seperti itulah. Itu posisinya itu, jadi saya itu lagi upacara kan hari Senin itu, namanya. Ini SD atau SMA? SMA ya? SMA. Nah itu lagi upacara, tiba-tiba itu tuh saya pingsan gitu kan. Saya pingsan, akhirnya saya tuh dibawa ke ruang UKS, dan kebetulan di ruang UKS itu sedang ada renovasi. Jadi ya UKS-nya itu pindah di ruang guru BK gitu. Adalah di ruang guru BK, sampai di situ itu ada teman-teman saya juga kan yang sakit, namanya lagi upacara. Itu satu persatu itu teman-teman saya tuh udah pada mulai masuk ke kelas. Udah gitu. Pada enakan lah itu. Udah pada enakan. Akhirnya guru BK saya tuh tinggal sama saya berdua. Nah selang beberapa menit lah gitu, terus guru BK saya bilang, Nur, ibu ada kelas mau ngajar katanya. Kamu nggak apa-apa ditinggal di sini sendiri? Ya Bu, nggak apa-apa. Ya udah, ibu masuk kelas dulu mau ngajar kata guru saya gitu tuh. Akhirnya guru saya berangkatlah tuh masuk ke kelas ngajar. Itu saya di situ cuma tinggal sendiri Bang.
pas saya lagi meremin mata sedetik gitu kan, merem doang. Pas saya melek lagi, tiba-tiba ada yang duduk Bang sebelah saya. Apa yang duduk, Kak? Sosoknya perempuan juga. Sosoknya perempuan, dia pakai baju sekolah. Itu rambutnya terurai ke depan, nutupin mukanya, dan yang saya lihat itu mukanya pucat pasi. Berarti dia kurang lebih umurnya seumuran kakak waktu itu lah ya, anak-anak SMA gitu. Kayaknya sih ini ya, kayak lebih tua dia, cuman apa ya, mungkin karena kan dia meninggalnya di usia yang masih muda gitu. Sebenarnya sih kayaknya sih lebih tua dia. Lebih tua ya. Itu di situ saya pertama kali melihat si sosok seperti itulah gitu. Dari situ saya benar-benar kayak mau bangun gak bisa, saya mau ngomong pun gak bisa, saya mau baca-baca doa aja gak bisa gitu Bang. Jadi kayak gak bisa ngapa-ngapain. Tahan gitu ya. Di situ saya cuman meremin mata, terus saya melek lagi, saya pikir ini halu kali apa-apa gitu kan. Tapi emang bener-bener ada gitu, saya aja sampai nggak bisa gerak gitu, maksudnya. Freeze lah gitu ya? Iya, itu bener-bener mati ini banget lah, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Akhirnya pas saya meremin mata, saya melek lagi dan nggak ada gitu. Hilang. Dia hilang. Itu pertama kali saya ketemu dia. Kedua kalinya saya ketemu lagi sama si sosok ini juga gitu. Si sosok perempuan ini juga. Yang di sekolah itu? Iya. Di posisinya itu kan saya mau izin sama guru kan ke toilet. Namanya kalau lagi waktu sekolah itu kita tuh kan namanya ke toilet harus satu-satu gitu kan. Mungkin kalau berdua atau rame-rame itu ada yang ke kantin lah, ada yang bolos pelajaran gitu kan. Jadi udah satu-satu ke toiletnya. Akhirnya saya sendiri tuh. Tadinya sih pikirannya ya udah nggak ada apa-apa gitu kan, maksudnya biasa aja. Pas saya udah sampai di toilet, saya kaget dong Bang. Saya mau masuk toilet, ternyata sosok itu keluar. Dari kamar mandi itu? Dari kamar mandi gitu, jadi kayak papasan, dia nabrak badan saya gitu Bang. Kena? Iya, dan ngerasa kayak ada yang nembus ke badan. Ngerasa banget gitu. Jadi di situ saya kaget. Dia jalan itu kayak sambil nunduk, tapi dia ke arah keluar, saya mau masuk gitu. Nah di situ tuh dari semenjak itu saya ngelihat si perempuan ini, itu saya kayak kalau mau ke toilet sendiri itu namanya di sekolah kayak takut-takut semenjak itu. Iya. Jadi kalau misalnya mau ke toilet ya kayak kalaupun emang terpaksa gitu ya, saya lari gitu. Jadi kayak nggak mau. Nggak mau lama-lama lah, buru-buru aja lari. Mau gitu. berdua nggak bisa. Iya, gitu. Jadi ya udah saya di situ beraniin diri aja lah daripada ini kan nungguin sampai jam istirahat lumayan juga. Akhirnya di situ kedua saya ditemuin sama dia. Yang ketiga kalinya itu karena dia lagi itu muncul lagi di depan saya, itu dia lagi. Ketemunya itu karena saya selesai nih dari toilet. Itu pas besoknya nih Bang, ini ceritanya pas besoknya guru bahasa Indonesia saya manggil, Nur sini. Kenapa Bu? Jadi kayak gimana ya Bang, jadi kayak booming gitu di sekolah itu, jadi kayak pada tahu semua kalau saya tuh sensitif sama kayak gitu. Jadi semuanya pada ngomongin lagi Akhirnya guru saya tuh guru bahasa Indonesia manggil, Nur sini. Saya kira kan apa nilai ulangan saya kali jelek, gimana gitu, saya udah takut aja. Terus dia manggil kan, sini katanya, kamu bisa ngelihat kayak gini ya, kata dia gitu, kata guru saya. Enggak Bu, kenapa sih Bu, Pang? Enggak, serius, katanya kamu bisa, kata dia gitu. Emang sosoknya kayak gimana sih, kata dia gitu. Ibu pengen jadi si guru saya malah yang kepo, padahal saya sendiri nggak mau bisa ngelihat gitu, nggak mau bisa ngelihat mereka ini gitu kan. Ini malah yang apa ya, yang dikasih normal aja malah pengennya bisa ngelihat gitu. Nah di sini sih yang banyak banget ini ya, jadi kayak orang yang dikasih bisa ngelihat seperti itu pengennya normal, tapi yang normal pengennya bisa ngelihat gitu. Nah akhirnya di sini tuh
guru saya nanya-nanya terus nih, ngorek-ngorek terus, nanya tentang sosoknya seperti apa yang saya lihat, terus kayak gimana gitu, apa ganggu enggak gitu. Jadi guru saya tuh nanya-nanya terus. Akhirnya pas guru saya nanya-nanya, ngorek-ngorek terus tentang seperti itu, beberapa menit itu tiba-tiba dia muncul di depan pintu kelas saya. Dia nungguin saya gitu. Makhluk ini? Iya, si perempuan itu tadi gitu. Dia duduk di situ. Jadi kan depan kelas itu ada kursi-kursi gitu kan, kursi panjang. Nah, dia duduk di situ. Terus saya bilang, "Bu, Ibu sih lagian," saya bilang kan, jadi saya yang takut ya. Ibu ngapain ngomongin kayak gitu, kan makhluk kayak gitu sensitif gitu. Kalau misalnya diomongin ya mereka langsung kayak ada magnet gitu. Jadi kayak nyamperin gitu, kayak dia denger lah gitu kan. Nah akhirnya emang iya ya katanya, emang dia ada. Itu Bu, dia udah nungguin saya depan pintu, saya gimana mau masuk, kata saya gitu kan. Saya jadi takut masuk kelas. Emang kayak gimana sih, kata dia gitu. Ibu pengen tahu serem nggak. Nah akhirnya dari situ guru saya pun sendiri nyium, akhirnya bau melati. Oh, dia nyium tuh. Ih kok bau ini, katanya. Ya iya Bu, emang saya bilang itu kan dia ada di depan kelas, saya bilang gitu kan sama guru saya. Terus akhirnya karena emang ya saya harus balik lagi kan ke kelas, ya takut nggak takut harus lewat depan dia gitu, harus ngelewatin. Dan di situ saya ya udah lari aja langsung masuk ke kelas gitu, nggak ada stop. Oke. Tapi itu guru kepo juga ya? Ya iya, makanya di situ. Dan besokannya itu pas saya pernah juga ada kejadian lagi. Saya hari Seninnya tuh Bang. Itu posisinya saya ngelihat ada sosok perempuan tuh di depan kelas ya. Dan perempuan itu tuh kayak ngeliatin terus ke arah saya. Tapi makhluk yang beda? Makhluk yang beda, bukan pakai baju sekolah, tapi bajunya putih, cuman perempuan juga. Kalau ini rambutnya cak-cakan. Oke. Nah, terus dia tuh ngeliatin terus ke arah saya kan. Di situ makin lama saya diliatin, makin gimana ya, langsung pundak saya tuh kayak, bahu saya tuh kayak berat banget, kayak apa ya, rasanya udah nggak ketahan gitu kan. Akhirnya di situ saya tanpa sadar gitu saya jatuh lagi kan. Saya jatuh, dibawa ke UKS. Dibawa ke UKS itu diperiksa semua itu, jadi kayak mata saya itu melek Bang. Mata saya melek, tapi pas dicek itu kayak nafas saya tuh nggak ada gitu. Kok bisa? Iya, itu saya juga nggak ngerti. Jadi yang saya rasain gitu ya, itu saya lagi nggak di sekolah saya. Jadi berarti kayak pas ngeliat dia itu Kak, nge-freeze kan berarti itu? Ngeliat dia melotot, tapi Kakak ngerasa pingsan habis itu? Langsung yang saya rasain cuma bahu saya berat, di situ saya langsung kayak nggak sadar aja gitu. Tapi fisik ngeliat buka mata gitu ya? Mata saya melek gitu. Awalnya kan saya pingsan gitu kan, jatuh. Iya. Nah terus dibawa ke UKS, mata saya udah melek gitu. Tapi pas diiniin tuh napas saya nggak ada gitu. Sampai akhirnya di situ juga guru juga udah bingung juga kan. Udahlah dijemput aja nih sama keluarganya gitu. Akhirnya dibawa sama adiknya ibu ya, sama adiknya ibu yang laki-laki, sama mamang saya itu dibawalah saya tuh ke UKS, ke puskes maaf. Iya. Dibawa ke puskes itu, di puskes sampai itu rasanya tuh kayak saya tuh di mana-mana, jadi kayak nggak di sini gitu. Yang saya alamin gitu. Terus akhirnya sampai dipasang oksigen, dicek segala macem gitu kan. Itu juga dokter juga bingung gitu, ini kenapa gitu kan, sampai dicek, diperiksa segala macam, normal aja. Tapi pas diiniin kok nggak ada ininya. Akhirnya sampai dikasih kayak ngap gitu, kayak akhirnya kayak gimana lah gitu ya kan, kayak orang udah bingung aja. Itu secara logika sih nggak ngerti gitu mungkin. Akhirnya dipasang oksigen. Di situ untungnya ada security yang ngerti gitu, ada yang security yang bisa gitu ya. Terus dia ngelihat saya, kenapa katanya gitu, ini pasiennya nggak tahu kenapa katanya gitu. Terus akhirnya
sama si security ini, oh ini mah anaknya bukan di sini, dibawa ke ini lain katanya gitu. Jadi maksudnya mungkin sukmanya kakak gitu dibawa sama dia. Jadi kayak iya, kalau kata si bapak ini, jadi sukma saya dibawa keluar dan yang isi badan saya tuh bukan saya gitu. Jadi kayak dipinjem sama ini, sukmanya dikeluarin gitu. Jadi makanya di situ saya ngerasanya saya bukan di sini gitu. Apa rasanya itu maksudnya? Suasananya gimana ya kakak rasanya? Yang saya rasain itu pas saya jatuh itu ya, saya cuma ngeliat tuh semua tuh putih, semuanya putih aja. Terus di situ saya ngelihatnya ya makhluk-makhluk kayak gitu banyak banget gitu. Terus ada yang anak kecil, ada yang perempuan, ada yang macam-macam gitu bang. Yang saya rasain gitu. Pas saya jatuh itu terus kayak ada yang nuntun tangan saya, ngajak saya pergi gitu. Ngeri banget ya. Ya itu makanya di luar nalar sih, ya. Di luar nalar itu ceritanya. Yang pengalaman banget itu yang paling saya iniin gitu. Iya. Dan untungnya aja itu ada security yang bisa dan bantu saya nyampetin mungkin ya. Balik lagi. Akhirnya pas dia iniin katanya diobatin lah sama security ini. Bisa tuh akhirnya balik lagi. Terus kata si security ini, oh ini anaknya sensitif katanya gitu. Kalau dibilang IG jarang atau apalah gitu nggak ngerti ya. Iya. Terus akhirnya coba nanti kalau misalnya ini saya bantu untuk iniin katanya untuk obatin. Iya. Untuk ditutup atau apa. Tapi walaupun udah diiniin ya suka kebuka lagi aja begitu. Kayak bawaan lahir ya? Bagaimana? Iya, jadi lebih sensitif dari kecil kali ya. Iya, biasanya kalau yang saya dengar sih, maksudnya biasanya yang udah dari kecil gitu. Iya. Pas mau ditutup kebuka lagi biasanya gitu. Jadi kayak ditutupnya itu kayak cuman sementara gitu. Jadi kayak sementara nanti otomatis kebuka lagi. Dan ini juga dari semenjak saya kecil kan emang kebuka terus ketutup gitu kan. Ditutup kan yang waktu sama si security ini. Nah terus akhirnya pas saya punya anak ini kan mungkin nggak ngerti deh saya karena mungkin biar ininya lebih ke anak dulu gitu kan. Iya, cuman kata orang yang bisa juga dia bilang ini mah nanti juga bakal kebuka lagi sendirinya katanya. Gitu. Makanya harus siap-siap. Belum tapi sekarang kan? Jangan dulu dah. Iya, jangan dah. Makanya kasihan anaknya, maksudnya ada yang masih baby. Iya. Itu pertama kali waktu SMA berarti ya? Iya, yang dari SMP juga pernah ngalamin juga sih kejadian yang dari kecil sih emang. Jadi saya pikir itu kan dulu saya sekolah tinggal sama sepupu. Jadi sepupu saya juga tinggal di rumah saya kan. Itu saya pikir sepupu saya yang pulang. Dia kalau saya kan kalau udah di rumah gitu ya udah nggak kemana-mana di kamar aja. Yang saya dengar, yang saya iniin tuh ada yang buka pintu terus bilang naruh barang aja gitu, cuman nggak ngomong assalamualaikum sih gitu, cuman kayak naruh barang buka pintu. Nah terus udah pulang kan, saya pikir sepupu saya kan. Terus selang 20 menit itu saya cari-cari kok nggak ada nih orang gitu. Ternyata pas sejam kemudian saya masuk lagi ke kamar, ada lagi yang buka pintu, terus dia bilang assalamualaikum. Tapi tadi lu bukannya udah pulang, kok lu pergi lagi? Gua aja baru pulang, kata dia gitu. Oh, jadi nggak tahu tadi salam siapa? Iya, makanya tadi yang di awal itu datang buka pintu terus segala macam itu siapa gitu. Terus kata sepupu saya, lah gua aja baru pulang, kata dia gitu. Lu abis diiniin siapa, kata dia gitu. Nah dari situ jadi suka aneh sih. Iya. Itu bang, itu pengalamannya. Tapi yang kakak rasain tadi yang pas di puskesmas ya? Terus masuk ke sana gitu, itu putih semua. Iya, yang saya lihat tuh nggak ada apa-apa, cuman kayak cahaya putih gitu aja. Tapi banyak makhluk gitu. Iya, ya, tapi saya lihat tuh makhluknya banyak banget. Ada yang mukanya hancur, ada yang serem, ada yang jelek-jelek lah pokoknya. Iya, pokoknya yang serem-serem, terus ada yang kayak naga gitu juga gitu. Kayak naga. Kayak apa sih, siluman atau apa gitu. Iya. Bentuknya naga. Itu berapa lama itu kak?
Itu lumayan lama ya, kira-kira dari pas saya jatuh itu aja sampai ke saya di puskesmas itu ada kurang lebih sejam ada kali. Lama ya, lumayan. Iya. Dan itu rasanya setelah habis itunya tuh yang saya rasain cuman badan saya tuh sakit semua. Iya, pegel-pegel semuanya. Sakit banget gitu. Besoknya tuh kayak badannya tuh kayak panas gitu, kayak nggak enak lah. Makanya saya lebih gampang sakit ya karena lebih sensitif. Iya. Berarti tadi yang pas di kampung tuh ya, yang meninggal berdiri itu. Si A ini. Sampai sekarang beritanya masih hangat apa gimana, Kak? Kalau di beberapa orang yang mungkin ya, kalau untuk ke warga gitu ya, dia udah ngenampakin. Cuman kalau orang yang sensitif atau dia bisa melihat si ini, mungkin masih dia ada di situ. Iya, masih ada di situ. Karena kayak terperangkap, dia nggak bisa kemana-mana juga kan. Iya. Berarti tapi ya ini ya, maksudnya udah buntu banget ya, berarti apa namanya, karena dia udah nemuin suaminya begitu, terus dalam kondisi dia hamil. Dan dia akhirnya memutuskan untuk seperti itu kan, berarti iya, udah mentok banget lah bahasanya gitu. Udah putus asa banget. Iya. Luar biasa. Mungkin nih Kak, dari cerita tadi Kakak nih, ada nggak kesan atau pesan mungkin yang bisa sampaikan ke teman-teman Drink Malam? Kalau kesan dan pesannya sih untuk ya sesama, maksudnya kayak kalau untuk yang si kasus si A ini ya, maksudnya seberat apapun ujian atau cobaan yang kita hadapi gitu, sebisa mungkin tetap gunakan pikiran yang jernih gitu, maksudnya betul. Pikiran yang positif, jangan sampai salah jalan gitu. Itu makanya kita harus namanya memperkuat iman gitu. Iya, betul. Karena iman itu nomor satu sih, ya kayak pondasi kita supaya kita tuh biar diterpa ujian atau masalah apapun kita kuat gitu hadapinnya gitu. Lagi pula setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya dan pasti ada solusinya nanti Betul. Ya mungkin sekarang yang kita rasain pahit gitu, tapi nanti di akhirnya kan kita nggak ada yang tahu betul. ya. Pasti ada hal yang indah lah di situ. Indahnya gitu. Oke, luar biasa. Tapi udah jarang pulang kampung nih Kak berarti? Lu udah lama banget. Terakhir sih Papa ya baru 2 minggu yang lalu pulang, katanya sih semakin serem di kampung. Makin serem ya? Iya. Bukan makin ramai, makin serem ya? Makin serem karena makin sepi, makin gak ada yang tinggal di situ. Daerah Jawa Barat ya berarti ya? Kosong. Iya, banyak banget rumah kosong ini. Oke. Kak, sebelumnya terima kasih banyak ya udah sama-sama mampir ke channel Drink Malam. Semoga anaknya di rumah sehat terus. Amin. Ya kan, semakin dilancarkan rezekinya. Amin. Dilancarkan segala urusannya. Oh iya, sekali lagi gue ngelakuin buat teman-teman semua yang pengen cerita nih kayak Kak Dila di sini, teman-teman bisa langsung aja hubungi kita di Instagram @drinkmalam_ atau kirim ke email kita, nanti linknya bisa gue taruh di kolom deskripsi. Kak, sekali lagi terima kasih banyak ya Kak ya. Iya, sama-sama ya Bang. Oke, alhamdulillah. Oke, gue Raffi dari Drink Malam dan Kak Dila pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.